Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CJCMB Sekuritas Indonesia. Nah, kembali lagi nih bersama saya, Vanessa Herman, dan rekan saya Kevin Judah Huta Barat. Hai Kev. Hai Van. Sehat ya? Sehat. Oke, nah kami adalah Retail Research Analyst dari CJCMB Sekuritas Indonesia. Nah, untuk hari ini nih kita mau ngobrolin tentang apa? Langsung aja yuk kita ngobrol sama Kevin ya. Hai Kev. Hai Fanny. Balik lagi nih, hari ini kita mau ngomongin tentang apa? Pastinya adalah seputar teknikal ya Kev ya? Ya, betul banget. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, jadi di pembahasan yang kemarin ya, di YouTube yang lalu kita sudah membahas nih tentang penggunaan channel line gitu ya. Dimana yang kita bahas itu adalah secara short term nih. Nah, channel line ini secara short term bisa kita gunakan untuk menentukan kira-kira di mana sih support dan juga resistance-nya, atau ibaratnya area untuk kita membeli dan menjual ya sebuah saham. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kev, bisa nggak sih sebetulnya kita menggunakan channel line untuk alat mendeteksi kira-kira ada nggak sih pola reversal seperti itu Kev? Kalau kita lihat channel line sebenarnya bisa banget nih untuk tahu potensi apakah pola reversal apa enggak. Namun sebelum kita mau bahas tentang gambarnya nih Van, sebenarnya saya juga mau mungkin teman-teman lupa ya tentang reversal tuh artinya apa gitu ya. Nah, ini udah kita bahas sebelum-sebelumnya, di mana reversal adalah pembalikan arah atau pembalikan tren yang dimana ketika sedang dalam channel uptrend lalu tiba-tiba ada harga saham break channel tersebut, ini mengindikasikan potensi pembalikan arah jadi lebih downtrend gitu. Nah, begitupun juga sebaliknya, kalau nanti downtrend ini break level channel line-nya, ini juga ada peluang untuk uptrend seperti itu, Van. Oke, nah jadi sebenarnya dengan kata lain kita bisa tahu nih ketika ada pembalikan arah lagi mau downtrend, nah ini bisa kita gunakan untuk menentukan kapan sih kita mau cut loss atau melakukan stop loss gitu ya Kev ya. Nah, karena pada akhirnya memang kalau misalkan kita nggak melakukan cut loss atau stop loss, nah itu kerugian kita nih semakin lama akan semakin dalam seperti itu. Nah, biasanya ada nggak sih Kev untuk guidance-nya gitu ya, kira-kira kita harus menggunakan timeline berapa lama sih untuk mengetahui oke, saya harus melakukan cut loss seperti itu Kev? Ya, sebenarnya tergantung ya dari saham itu tersendiri ya, dimana terlihat kan ada beberapa pola ya. Satu saham dengan satu saham yang lain kan pasti polanya berbeda. Nah, kalau kita, tapi biasanya nih ya, semakin panjang timelinenya, ini yang kita gunakan ini bisa memberikan kita gambaran secara lebih menyeluruh ya. Intinya adalah balik lagi, yang pertama adalah dari sahamnya, lalu juga dari waktunya seperti itu, Pak. Oke, nah jadi ibaratnya makin panjang timeline yang kita gunakan ya akan lebih confirm gitu ya Kev ya, betul. Untuk menentukan kira-kira kita mau cut loss atau enggak gitu. Karena balik lagi ketika let's say kita pakai timeline 6 bulan gitu ya. Nah, ketika dia sudah break pola tersebut sepanjang 6 bulan, nah berarti ini mengindikasikan nih potensi berubah pergerakan harga sahamnya juga itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya Kev ya. Iya, benar. Nah, mungkin bisa nggak Kev langsung kita tunjukin aja nih contohnya ke teman-teman seperti apa supaya nggak bingung nih Kev? Oke, bisa Van. Nah, ini juga kalau teman-teman lihat tampilan untuk gambarnya di layar teman-teman ya, untuk saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI terlebih dahulu. Halo guys, nah di layar teman-teman ada saham Bank Rakyat Indonesia ya, atau BRI ya. Di sini kalau kita lihat sebenarnya dari pergerakan cenderung uptrend ya. Kita ngelihat sebenarnya untuk channeling itu yang mana sih gambarnya. Nah, channeling itu seperti pipa, teman-teman bisa lihat metode channeling yang sebelumnya di YouTube kami ya, yang terakhir itu. Di sini kalau kita lihat channeling ini adalah gambar atau garis yang berwarna hitam ya di bawah, lalu juga di atas. Jadi memang balik lagi ini harus bersamaan teman-teman. Tapi kalau kadang orang ingatnya resisten dan support seperti itu. Nah, kalau digabungin jadi seperti ini, itu sebutnya channeling. Nah, sebenarnya mirip juga dengan pipa ya. Jadi ke teman-teman kalau kita perhatikan, pipa itu kan saluran air. Nah, chart ini tuh di dalam pipa ini seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat
pergerakan dari BRI sendiri masih uptrend ya. Itu terlihat dari let's say 27 Desember 2017 sampai ke atas ya. Nah, ini peluang masih uptrend. Dan kalau kita lihat sebenarnya di sisi lain yang menariknya adalah dari BRI ini kalau kita memakai channeling adalah kalau kita salah satu investor yang mungkin jangka pendek ya, ini juga bisa dipakai untuk kita akumulasi beli, lalu kita lihat bisa dilihat apakah dia masih naik atau bisa turun, tapi secara major trendnya ini masih disukai oleh investor. Nah, sekarang kita mau bahas nih. Di sini kalau teman-teman kalau kita perhatikan, ini memang di warna merah ini kita sebutnya resisten ya. Jadi resisten ke sideways ya, resisten yang datar. Lalu yang kedua warna hijau ini support, oke? Nah, teman-teman perhatikan lebih dalam, ini ketika dari tanggal 22 Juli 2019 ini terjadi penurunan yang cukup baik ya. Lalu ternyata di tanggal 21 November 2019 ini terjadi kenaikan. Nah, cuman dari tanggal let's say 29 atau 27 Januari ini terjadi penurunan nih teman-teman. Dan sama dengan pada tanggal 26 atau 29 Juli ya. Ini sama gerakannya. Ya kan, maksudnya gerakan dalam arti ini gerakannya mulai masuk ke resisten ya. Nah, pertanyaannya adalah seharusnya kita ngelihat bahwa peluang naik masih cukup terbuka kalau misalnya ada pemantulan dari level ini ya, level 415 ya. Jadi ini yang pemantulan warna hitam nih saya maksudkan terjadi kenaikan. Lalu juga kalau toh memang dia jebol nih area ini 4515 ini, dia turun sama dia akan turun. Dari tanggal 25 Juni dia juga turun dan ini juga terlihat turun. Nah, ketika turun kita lihat ya channelingnya yang warna hitam break nggak? Kalau belum break, ini positifnya harus dia naik lagi. Ya jadi dia turun, mungkin yang gambar hitam kedua nih yang saya udah buat, dia turun lalu sempat naik lagi. Nah, hati-hati teman-teman ketika channeling yang bawah ini break seperti ini. Nah, dia break nih. Nah, sempat naik lagi tapi nggak kuat, tapi break lagi. Jadi so far kalau kita lihat ini harus hati-hati. Kenapa? Karena trennya patah. Sorry, ini saya delete. Trennya patah, ya. Jadi yang tadinya dia melanjutkan naik sampai ke sini-sini nih, sampai ke area-area sini. Jadi akhirnya realisasinya adalah jadi ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang untuk channeling ini memang sebenarnya diharapkan bisa dipakai untuk melihat kondisi tren. Nah, apakah tren itu untuk up ada peluang nggak turun? Nah, kalau turun kita harus cut loss. Kalau misalnya kita udah beli di sini nih, atau let's say beli di sini, kita cut loss nih area sini. Ya rugi nggak apa-apa daripada rugi di sini begitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang sudah membeli saham jangka waktunya agak lama, teman-teman beli di sini let's say 26 Juni 2018. Nah, kita lihat apakah sesuai nggak, sejalan nggak dengan pipanya. Kalau pipanya ternyata break, nah teman-teman harus taking profit. Jangan sampai teman-teman taking profitnya udah di sini gitu, padahal teman-teman udah jangka waktu udah lama ya. Jadi cara pemakai channeling, lihat aja area bawahnya apakah break apa enggak, confirm nggak. Nah, kalau ini kan confirm nih, confirm ya sudah, kita harus cut loss ya. Dan kita pastikan untuk support yang warna hijau ini 4959 ya. Jadi ini level untuk kritisnya lah. Kalau di bawah sini sih ya udahlah kita taking profit atau cut loss. Tapi kalau masih di sini di atas 4159 kita bisa melanjutkan kenaikan. Demikian untuk channeling versi uptrend yang potensinya bisa reversal ke downtrend ya. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya nih teman-teman, jadi kalau misalkan kita lagi melihat gitu ya, kemudian sebuah saham nih sedang bergerak uptrend, dan kemudian tapi tiba-tiba dia patah gitu ya, membreakdown channelingnya tersebut. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena berarti ada potensi untuk koreksi lebih lanjut
dan dalam jangka waktu yang mungkin bisa cukup panjang juga gitu ya. Betul banget, Van. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tadi yang saya jelaskan adalah itu channel line uptrend yang reversal. Tapi juga di sisi lain juga channel line juga bisa digunakan pada saat posisinya saham lagi downtrend nih dengan timeline waktu mungkin jangka waktunya lebih dari 6 bulan gitu. Nah, tapi bagaimana sih pengen tahu untuk patahannya downtrend ini untuk reversal jadi uptrend? Berikut tampilannya untuk teman-teman. Ada saham Adaro Energi ya. Ini ada saham Adaro ya. Kita mau bahas channeling yang fokusnya kepada pergerakan downtrend. Nah, teman-teman perhatikan ya dari mulai mungkin Mei 14 atau tanggal 19 Mei 2014 di mana pergerakannya itu di 1400 dan akhirnya turun ya. Cukup lama turunnya karena kalau kita lihat kalau secara monthly ini pergerakannya cenderung melemah dan memang nggak begitu terjal kenaikannya. Nah, yang menarik adalah tadi sama ya, kita udah membahas bahwa channeling ini adalah seperti pipa di mana pergerakannya di dalam channeling tersebut. Nah, kita pengen tahu apakah saham ini akan lanjut downtrend atau akan menguat. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwasanya kalau kita perhatikan level area warna merah ini saya sebut support ya. Dan warna hijau ini resistnya ya. Jadi channeling itu sebenarnya kalau kita lihat bisa dilihat dari sisi sideways-nya juga. Nah, di sini kalau kita lihat untuk dari ini dari 25 Agustus 2015 ini pergerakannya menguat ya. Cuman ketika menguat 9 Oktober terjadi penurunan lagi. Yang menariknya adalah penurunan ini berjalan lebih terbatas ya kalau teman-teman perhatikan. Jadi seharusnya mungkin bisa aja begini, ya kan? Oke, dia lanjut lagi sampai ke bawah. Nah, cuman ternyata realisasinya nggak sesuai dengan ekspektasi karena tadi kita ekspektasinya seperti tadi ya, turun dan polanya bisa turun. Nah, di sini terlihat dari supportnya yaitu 441 ya. Ini ternyata kuat nih, dan ini sama banget dengan support yang area sini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih ke signal dalam arti signal rebound nih ada kemungkinan nih potensi bahwa dia break channel line-nya nih terbuka. Oke. Jadi semacam signal, kalau tadi kan signalnya koreksi, kalau ini signalnya rebound. Jadi kalau sebelumnya signal koreksi. Nah, kalau kita perhatikan dengan adanya signal rebound ini sebenarnya kita harus watch saham ini seperti itu, peluangnya apakah kita bisa beli atau tidak. Nah, yang menariknya beberapa mungkin dari signal yang kuat ini ya 19 Januari sampai dengan 1 Februari mungkin under 1 month ya, di bawah 1 bulan. Nah, ini terlihat terjadi kenaikan. Nah, ini menariknya. Kenapa? Kalau kita lihat kalau posisinya di sini kita harus cek resistennya di berapa sih? Nah, terlihat resisten secara sideways-nya ya, ini 525. Jadi posisinya untuk naik ke atas harus break 525 dan akhirnya terlihat teman-teman ketika dia break 525 saham ini meninggalkan pola downtrendnya. Oke, kalau kita lihat lebih jauh saya akan gambarkan polanya, ya kan? Jadi dia naik tapi dengan catatan dia harus breakdown channeling. Nah, breakdown channeling ini juga kita bisa manfaatkan dengan resistennya 525 gitu. Kalau area sini ya, dan di tanggal ini gitu. Jadi channelingnya break, resistennya break. Jadi potensi untuk dia naik cukup terbuka. Dan terlihat teman-teman ketika 525 ini di break, nah dia nggak turun lagi. Malah dia melanjutkan kenaikan sampai ke level 2000-an ya. 1000 ya, mungkin let's say 1900 seperti itu. Jadi inilah fungsinya memakai channeling ya. Kita bisa manfaatkan channeling ini di saham-saham yang bergeraknya sideways melemah dan kita pastikan melihat apakah ada peluang rebound nggak. Nah, itu poinnya. Jadi kalau kita lihat ada dua ya. Yang pertama kita lihat uptrend. Uptrend itu akan berpotensi akan reversal atau tidak. Dan yang kedua adalah downtrend, ketika ada reversal nggak untuk pergerakan rebound dan menunjukkan ke uptrend. Nah, seperti itu. Demikian untuk pembahasan channeling ya, untuk mengetahui bagaimana kita bisa memanfaatkan dari situasi channeling secara pergerakan saham ya. Dari penjelasan Kevin tadi, nah ini adalah kebalikan dari yang pertama gitu ya Kev ya.
Karena ini di sini kita bisa lihat nih kalau misalkan sebuah saham sudah break pola downtrend channeling line-nya, nah ini bisa dikatakan sudah bisa break resistance-nya gitu ya. Nah mungkin ini adalah sinyal untuk kita bisa mulai beli gitu kurang lebih ya Kev ya. Iya benar. Nah karena ini mengindikasikan peluang untuk saham ini menguat lagi itu kembali terbuka seperti itu. Benar nggak nih Kev? Benar banget Van. Oke. Thank you nih Kev untuk penjelasannya. Nah guys, gimana? Jadi seru ya pembicaraan kita kali ini nih dengan Kevin tadi. Nah jangan lupa nih untuk teman-teman like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!